Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi hadirin yang sudah menyempatkan hadir di forum hari ini. Perkenalkan, nama saya Rahel Talita Handoko bersama rekan saya Arifah Darayani Sultan. Kami dari Laboratorium Cyber PR Kehumasan Digital yang ada di program studi ilmu komunikasi UPN Veteran Jawa Timur. Dan hari ini kami ingin menjelaskan tentang corporate ide program kerja corporate social responsibility yang sudah kami rancang dari jauh hari, terlebih sangat spesial untuk klien kami yaitu Kak Aili dari selaku perwakilan dari hubungan masyarakat Paragon Corp. Kalau gitu langsung saja saya jelaskan. Mulai dari latar belakang yang kami pilih, kami percaya bahwa industri kecantikan yang ada di Indonesia itu terus menunjukkan pertumbuhan yang sangat signifikan. Jadi meningkatnya pertumbuhan tersebut itu juga sangat amat berpengaruh dengan membuka peluang besar bagi para makeup artist atau MUA, khususnya MUA lokal yang ingin berkembang dan meningkatkan daya saing mereka. Namun fakta di lapangan juga menunjukkan bahwa masih banyak MUA lokal ini yang mengalami kendala dan juga keterbatasan akses terhadap pelatihan profesional dan juga kurangnya pemahaman akan tren dan terlebih kurangnya personal branding dari masing-masing MUA tersebut. Boleh lanjut? Adapun dari masalah yang kami temukan, ada juga tujuan dan juga manfaat yang kami definisikan dari ide program kerja kami, yaitu yang pertama, program ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing makeup artis lokal melalui pelatihan yang aplikatif dan juga sesuai dengan perkembangan industri kecantikan yang ada di Indonesia saat ini. Melalui workshop ini, peserta diharapkan untuk memperdalam pemahaman mengenai teknik make up, lalu juga mengenal lebih dalam mengenai tren kecantikan saat ini, dan juga memaksimalkan penggunaan produk berkualitas dalam setiap hasil karya. Karena dari itu, kami percaya program ini juga kami rancang untuk mendukung pengembangan usaha para MUA lokal dan juga memperluas jaringan profesional. Adapun manfaat yang kami berikan dari workshop ini, yaitu yang pertama, peserta memperoleh pengetahuan dan juga keterampilan baru di bidang make up, meningkatkan daya saing MUA lokal di industri kecantikan, memperluas relasi dan juga jaringan sosial. Yang ketiga, membangun citra positif untuk Paragon Corp sebagai perusahaan yang peduli terhadap pengembangan komunitas. Selanjutnya itu adalah detail mengenai pelaksanaan dari program kerja kami sendiri, yaitu bertepatan pada tanggal 16 Mei hari Sabtu tahun 2026 dengan berawal dari pukul 9 pagi hingga jam 3 sore, bertempatan di Ballroom Hotel Santika Premier Surabaya. Di sini kami menspesialkan untuk teman-teman MUA lokal yang berregion yang ada di Surabaya, yaitu kami memberikan tiket masuk yang gratis dan juga informatif tentunya. Selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya yaitu program kami, di mana program kami itu program Beauty Empowerment Workshop, yang dimana program CSR ini dirancang sebagai wadah pengembangan kompetensi bagi makeup artis lokal melalui pendekatan edukatif, praktis, dan inspiratif. Program ini juga bertujuan untuk membekali para peserta dengan keterampilan teknis makeupnya secara relevan dengan tren industri kecantikan terkini, sekaligus memperkuat kemampuan mereka dalam membangun personal branding dan mengembangkan usaha di bidang kecantikan. Nah, ini untuk kasaran kadangnya yaitu seperti seminar mengenai tren industri kecantikan terkini dan demonstrasi makeup oleh profesional. Yang kedua yaitu sesi praktik langsung menggunakan produk Paragon Corp dan kelas profesional, branding dan strategi pemasaran bagi MUA. Dan yang ketiga yaitu sesi networking dan diskusi bersama praktisi industri. Boleh di next. Nah, ini anggaran dana yang kami paparkan bertotal dengan 75 juta dengan komponen yang pertama ada sewa venue dan fasilitas 15 juta,
konsumsi peserta dan panitia 10 juta, honor narasumber dan trainer 12 juta, produk makeup untuk workshop 20 juta, kit peserta dan merchandise 8 juta, operasional dan perlengkapan 10 juta. Maka dari itu, melalui program ini kami mendukung Paragon Group untuk terus berkembang melalui industri kecantikan lokal melalui pemberdayaan, edukasi, serta inovasi. Dan diharapkan dari workshop ini dapat menjadi langkah nyata dalam menciptakan MUA lokal yang kompeten, kreatif, serta dapat bersaing di industri kecantikan yang semakin dinamis. Dan tentunya kami mempunyai satu moto, yaitu Together we empower local beauty professionals. Oke, apakah dari pihak Paragon ada yang mau didiskusikan? Oke, terima kasih banyak ya. Sebelumnya saya perkenal dulu aja biar lebih deket gitu ya. Jadi perkenalkan, saya Bikia Aini. Di sini saya selaku Humas Paragon, mewakili pihak Paragon dan juga hadirin sekalian di sini ya. Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih banyak karena sudah membawakan materi dan juga nge-pitch ide kalian. Menurut saya ini idenya sangat bagus dan sangat potensial. Tadi juga di bagian latar belakang mungkin boleh oke. Jadi di latar belakang kalian udah menjelaskan kalau semisal industri kecantikan itu terus berkembang ya, banyak banget MUA lokal yang semakin meningkat gitu, mereka semakin mencari skill dan lain sebagainya. Tapi main problemnya atau alasan kenapa kalian bikin ini itu karena mereka tidak punya akses pelatihan gitu ya, untuk meningkatkan skill mereka dan juga dapat produk profesional seperti itu. Kemudian di tujuan kalian juga kalian sudah memaparkan bahwa kalian di sini itu ingin meningkatkan skill mereka, tapi nggak cuma meningkatkan aja, kalian juga ingin memperluas jaringan mereka dan juga bikin mereka lebih tahu tentang personal branding dan gimana cara memberdayakan ekonomi kreatif gitu ya. Jadi menurut saya dengan tujuan dan juga latar belakang dan manfaat yang kalian paparkan itu sudah sesuai dengan value dari Paragon sendiri, yaitu memberdayakan di bidang kecantikan gitu. Tapi dari Paragon sendiri kita itu juga memang ada hal yang paling kita perhatikan, yaitu keberlanjutan dari program. Apalagi di sini kita ngomongin program CSR kecantikan, di mana dari Paragon sendiri kita itu ingin memperhatikan keberlanjutan dari program yang kalian kasih. Apakah impactnya seperti apa dan apakah impactnya itu hanya one time atau impactnya itu secara jangka panjang seperti itu. Jadi mungkin ada beberapa hal yang akan saya tanyakan untuk kita diskusikan lebih lanjut ya. Mungkin untuk yang pertama itu lebih ke keberlanjutan tadi. Seperti yang saya bilang, kita sangat menjunjung tinggi keberlanjutan dari sebuah program, biar impactnya itu nggak cuma sekali aja. Nah, saya mau tanya di sini, apakah dari kalian sendiri setelah fase pelatihan ini, apakah kalian itu ada mungkin mentoring atau pendampingan atau mungkin komunitas, bahkan komunitas peserta CSR, biar kita bisa memonitoring seberapa jauh sih impactnya, seberapa bagus impactnya dan efektivitasnya. Dari kalian sendiri, apakah ada rencana seperti itu? Oke, izin menjawab sebelumnya. Untuk saat ini ya memang kami lebih fokus ke pelatihan terlebih dahulu. Namun kami juga berpikir atau kepikiran juga untuk ada mentoring ringan atau komunitas supaya peserta itu tetap terhubung ke depannya dan lebih bisa berkembang lagi sih. Oke. Menurut saya lebih baik itu diperhatikan lagi ya, karena kan ini juga cuma sehari dan juga dari jam 9 hingga jam 3 ya tadi ya. Betul. Jadi mungkin lebih diperhatikan lagi terkait mentoring setelahnya, biar kita juga lebih terukur aja keberhasilan dari program kalian gitu, karena kan agaknya sangat emang ya istilahnya kalau misal kita hanya berhenti di situ aja. Jadi lebih diperhatikan lagi terkait setelahnya impactnya kepada mereka itu apa, karena takutnya selesai program kita mereka belum tentu bisa mengimplementasikan itu gitu. Jadi bisa dipantau lebih gitu ya. Kemudian boleh slide yang bagian peserta gitu ya. Nah, oke. Jadi di sini kan ketentuan pesertanya itu adalah MUA Surabaya ya. Jadi MUA Surabaya ini kan berarti sangat luas gitu ya. Tulisannya hanya MUA Surabaya. Apakah dari kalian sendiri itu ada mungkin kayak segmentasi pesertanya? Karena kan kalau kita ngomongin hanya MUA Surabaya aja itu sangat luas gitu loh. Bisa dari yang pemula, intermediate atau mungkin profesional. Jadi dari kalian sendiri kira-kira segmentasinya ini tuh lebih kemana? Nah,
untuk target kita sendiri atau peserta ini lebih ke pemula, ke intermediate, karena yang sudah lebih ke yang tertarik namun dia belum pernah dapat pelatihan profesional seperti itu. Oke, berarti segmentasinya jadinya pemula ke intermediate gitu ya. Oke, sebenarnya yang ini juga menurut saya adalah poin yang harus kalian lihat, perhatikan juga, karena memang biar kalian sendiri juga nggak bingung bikin programnya, karena pasti kalian juga harus menyesuaikan skillnya kan. Gak mungkin MUA yang pemula kalian gabungin sama yang profesional, nanti gak nyambung, skillnya terlalu jauh gitu ya. Jadi kalian pasti juga ingin konsepnya itu matang gitu. Sebenarnya ini pertanyaan terakhir, kayaknya nggak usah banyak-banyak ya pertanyaannya ya, kayaknya hadirin sekalian juga sudah mungkin mau singkat-singkat aja gitu ya. Jadi untuk pertanyaan terakhir saya mau tanya terkait trainernya sama narasumber yang akan kalian undang nanti untuk menjadi main speaker kalian di acara ini. Jadi saya mau tanya terkait mungkin lebih ke apakah mereka itu kompeten gitu. Kira-kira siapa yang akan kalian undang untuk menjadi narasumber kalian gitu, karena memang ini sangat mempengaruhi program kerja kalian nanti. Atau mungkin kalian sendiri sudah ada mungkin kerjasama dengan influencer atau mungkin profesional MUA. Untuk saat ini sih Kak, dari pilihan kami itu ada beberapa MUA profesional yang ada di Surabaya, regionnya di Surabaya aja. Tapi kita tetap buka kerjasama untuk dengan MUA yang mungkin dia engagementnya lebih tinggi, begitu juga untuk meraih kepercayaan dari peserta kita nanti, begitu juga impactnya ke kita dan juga ke para guru. Oke, saya setuju banget ya dengan itu, karena memang kayaknya narasumber atau trainernya ini bakal bisa jadi make or break acara kalian, program kalian. Karena kalau semisal trainernya itu kurang mumpuni, maka kualitas program kalian juga akan menurun gitu. Dan juga seperti dibilang tadi terkait trust. Kalau misalnya, menurut saya trainer ini bisa jadi selling point di acara kalian. Kalau misalnya trainer atau narasumbernya itu mempunyai nama, itu bakal bisa jadi selling point-nya kayak gitu. Jadi mungkin itu juga harus di notes ya, yang bener gitu lah istilahnya. Sebenarnya pertanyaan udah itu aja sih, mungkin lebih ke masukan aja. Saya ada masukan untuk program CSR kalian, sebenarnya udah bagus. Cuman terkait yang saya garis bawahi tadi yaitu keberlanjutan acaranya. Jadi mungkin keberlanjutan acaranya ini bisa jadi 3 tahap. Kalian kan di sini hanya fokus ke fase pelatihan aja ya. Mungkin setelah fase pelatihan kita bisa ada mentoring dan juga pendampingan tadi, atau mungkin kalian bikin komunitas yang seperti saya bilang tadi untuk mengukur efektivitas acaranya, biar kalian tahu how impactful the program is, how useful the program is kayak gitu. Dan mungkin yang terakhir itu kalian juga bisa showcase outputnya. Jadi nggak hanya kalian keep sendiri, kalian bisa juga showcase ke orang kayak, oh ini CSR kita tuh berhasil dan lain sebagainya. Kemudian terkait yang belum kita omongin ya, terkait publikasi dari CSR-nya sendiri. Mungkin dari tim Paragon dan juga tim Cyber PR bisa berkolaborasi ya untuk publikasinya, dan juga bagaimana sih kalian mau nge-branding di media sosialnya kayak gitu. Oke, mungkin terima kasih banyak ya Kak atas sarannya, bisa kami aplikasikan di program kerja kita. Oke, sebenarnya itu aja ya, nggak banyak juga, karena menurut saya program kalian itu udah bagus banget, idenya udah matang. Mungkin ada beberapa hal yang bisa kita diskusikan lebih lanjut ya, mungkin yang bisa lebih kita perbaikin lagi. Tapi kalau secara garis besar, I really like this idea menurut saya. Jadi cukup itu aja, boleh silakan ditutup presentasinya. Oke, terima kasih atas kesempatannya, serta terima kasih atas waktunya Kak Lili dan pihak-pihak Paragon lainnya. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu untuk berdiskusi, dan terima kasih Kak Lili. Sama-sama. Terima kasih.